mudah-mudahan kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Dapur Blasteran dan saya Dewi. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat French lemon pie. Jadi ini adalah lemon pie yang berasal dari Perancis. Oke, jadi ini ada tiga tahap ya. Ada 3 tahap pembuatan yang tentunya ada beberapa macam bahan-bahannya ya. Di sini agak sedikit lebih panjang dari video-video saya sebelum-sebelumnya karena ini saya akan membuat dari awal, mulai dari pie crush sampai lemon curd dan meringue. Oke, kalau gitu bahan-bahannya adalah untuk pie crushnya saya memakai 1 butir telur. Saya pakai 1 butir telur. Lalu kemudian di sini ada 100 gram butter. Lalu di sini ada 100 gram butter. Ini butternya suhu ruang ya, teman-teman, jangan keluar dari kulkas ya. Kemudian di sini saya pakai 150 gram gula pasir dan di sini saya pakai 250 gram tepung terigu, lalu ada garam hanya untuk sebagai sedikit perasa. Ini untuk bahan pie crush. Oke. Lalu selanjutnya di sini adalah bahan-bahan untuk lemon curd ya. Jadi bahan-bahan untuk lemon curd-nya saya pakai 4 butir telur. Ya, 4 butir telur. Kemudian 3 buah jeruk. Ini saya di sini pakai jeruk lime atau boleh pakai jeruk nipis ya, teman-teman. Nanti kita peras. Jadi sebelum diperas nanti kita cuci yang bersih dan kita ambil kulitnya. Namanya ini zest. Oke. Zestnya kita ambil dan kita peras isinya. Zestnya dari 1 jeruk aja ya. Lalu kemudian di sini saya pakai 100 gram. Ini ada 100 gram butter. Lalu ini ada 200 gram gula. Nah ini adalah custard powder. Seandainya teman-teman gak punya custard powdernya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Seandainya gak punya custard powder, boleh diganti dengan tepung maizena. Itu sekitar 1 sendok teh ya. 1 sendok teh custard powder atau tepung maizena. Atau boleh juga kalian ganti dengan oke, kalau gitu selanjutnya adalah ini adalah bahan-bahan terakhir untuk meringue. Tapi tidak harus ya, seandainya kalian tidak mau dihias dengan meringue atasnya lemon pie-nya itu nggak apa-apa juga. Tapi saya di sini kepingin pakai topping meringue. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah 100 gram putih telur. Itu sekitar 3 butir ya, dari 3 butir telur ya. Kemudian ini ada 100 gram gula pasir dan 100 gram gula halus. Oke, kalau gitu sekarang bahan sudah siap semua. Sekarang kita mulai. Oke, teman-teman, sekarang kita mulai untuk membuat pie crush-nya ya. Jadi tepung terigu dimasukkan ke dalam mangkok pengaduk. Lalu tambahkan sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh aja ya, setengah sendok teh. Oke. Lalu masukkan gula pasirnya. Kita aduk rata dulu. Oke, setelah itu kita masukkan 1 butir telur. Telurnya jangan terlalu besar ya, teman. Oke. Taruh di tengahnya. Diaduk seperti ini dulu telurnya. Baru kita aduk ke semua terigunya sampai rata ya. Lalu setelah rata nih telurnya,
Dengan terigu kita masukkan butter. Ini diaduknya bisa pakai pengaduk kayu ya, atau sendok kayu, atau spatula boleh ya. Nah, kita aduk lagi. Sementara kita masih pakai ini, nanti kalau udah agak sedikit berat kita pakai tangan ya teman-teman. Nah, ini udah agak sedikit susah buat diaduk dengan spatula. Saya akan pakai tangan ya. Ini tangan saya bersih ya, udah dicuci. Ini diaduk terus sampai adonannya kalis ya teman-teman ya. Nah, oke, ini sudah mulai kalis ya teman-teman, adonannya bisa dilihat ya. Ya, bagus dia kalis ya. Diteruskan begini sekitar 1 menit, jangan lama-lama. Oke, setelah adonannya benar-benar kalis, kita diamkan dulu sekitar 30 menit di dalam kulkas. Kita bungkus ya dengan plastik wrap kalau bisa. Ya, teman-teman, kita bungkus plastik wrap, kita simpan dulu di dalam kulkas selama 30 menit. Nah, sambil menunggu adonannya agak sedikit dingin di kulkas ya, adonan pie crust-nya. Sekarang kita ini mengupasi jeruk nipis tapi kulitnya aja. Jangan sampai terbawa yang putih-putihnya. Ini sudah saya cuci bersih-bersih ya. Oke. Jangan sampai ke bawah yang putih-putihnya karena nanti bisa jadi pahit. Jadi ini diambil yang hijau-hijaunya aja. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini namanya lemon zest. Oke, bisa pakai pisau ya. Kalau teman-teman nggak punya alatnya seperti ini, boleh pakai pisau. Tapi tipis-tipis ya, jangan sampai, kembali lagi, jangan sampai putih-putihnya terbawa ya. Oke. Nah, dia nggak banyak kok. Ini hanya sebagai perasa aja ya, seperti itu. Nah, sekarang kita peras yang 3 jeruk ini, kita peras. Oke, ini sudah terperas semua ya. Oke, ini sudah siap ya teman-teman ya. Perasan jeruk nipis dari 3 buah jeruk dan salah satunya diambil kulitnya ya, zestnya, oke? Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang setelah setengah jam kita lihat adonan pie crust-nya. Nah, adonan pie crust-nya sudah keras ya. Keras ya teman-teman ya tuh. Oke, kalau gitu sekarang kita coba untuk cetak dulu ini. Oke ya teman-teman, di sini saya sudah siapkan ini cetakan pie-nya. Dia panjang ya, memanjang gini. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita tipiskan ini ya adonannya. Ya, ini sudah saya taburkan terigu. Ini saya pakai setengahnya dulu ya teman-teman. Ini saya pakai setengah adonan. Karena kalau nggak salah ini dia bisa dapat 2 ya. 2 pie, tapi yang kecil. Oke, kalau gitu kita cobain untuk ini meratakan ini dulu. Oke teman-teman nih, saya cuma mau bawahnya aja ya.
yang ada adonan pie crustnya, jadi pinggirnya nggak akan saya kasih pie crust. Dan saya sudah memanaskan oven sebesar 200 derajat Celcius. Oke, sekarang kita mulai untuk naruh di loyangnya yang sudah saya kasih butter ya. Oke. Nah ini kan dia kurang ya teman-teman, di kita masih ada adonannya kan, karena tadi putus ya. Nah kita sambungkan aja seperti ini. Nah oke teman-teman ya, ini sudah siap, sudah ini semua ya adonan pie crustnya. Oh iya, ini pie crustnya, adonannya pie crust sweet ya, jadi tidak bisa untuk quiche. Oke. Nah sekarang kita taruh ini baking paper di atasnya seperti ini. Lapisi dengan baking paper di atasnya. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam oven, karena ini mau saya masak dulu ya teman-teman ya, sebelum kita buat isiannya, kita taruh di atas baking papernya ini seperti ini ya. Kalau teman-teman tidak punya baking beans seperti ini, bisa pakai beras boleh ya, pakai beras atau pakai kacang hijau atau pakai kacang merah. Gunanya hanya untuk supaya adonannya itu nggak naik ya, nggak melembung. Jadi ini hanya untuk memberatkan aja. Oke. Dan ini tidak bisa dimakan ya. Ini keramik baking beans. Pakai beras aja kalau enggak teman-teman ya, atau kacang hijau, kacang merah. Oke, kalau gitu sekarang kita masukkan, udah ya. Ini kita masukkan ke dalam oven. Kita masak dulu ini sekitar 20 sampai 25 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Oke, kita panggang ya teman-teman ya. Nah setelah 20 menit kita keluarin ya teman-teman. Terus kita angkat dulu ini si biji-bijiannya ini. Awas ya ngangkatnya, hati-hati karena panas ya. Oke. Nah ini sudah ya. Sekarang tahapan selanjutnya adalah kita didihkan ini ya, air perasan jeruknya. Kita didihkan dengan api kecil aja. Oke. Sambil menunggu air perasannya mendidih, kita kocok telur dan gula. Nah karena ini telurnya kecil-kecil ya, jadi sepertinya saya mau tambahkan satu lagi. Yang seharusnya 4 saya bikin jadi 5 telur ya, karena telurnya kecil-kecil sekali. Oke, telur sudah masuk, kita masukkan gulanya. Saya di sini suka tambahkan sedikit garam, sedikit aja, kira-kira 1/8 sendok teh. Oke, ini kita aduk ya. Asal rata aja. Masukkan air perasan jeruk yang sudah mendidih ya. Sudah mendidih ya teman-teman ya. Matikan dulu sebentar apinya. Lalu ini kita masukkan ke dalam kocokan telur.
Ini dimasukkan perlahan sambil dikocok ya. Oke. Sudah rata seperti ini. Kita masukkan adonan ini ke dalam panci. Panci yang tadi dipakai buat ngedidihin air perasan jeruk ya. Nah, seperti ini. Kembalikan lagi. Aduk perlahan-lahan. Lalu kita masukkan ini custard powdernya, jangan lupa aduk sampai rata, jangan sampai menggumpal. Oke, kemudian sekarang kita coba didihkan lagi ya dengan api. Sekarang kita aduk menggunakan api kecil sampai adonannya mengental ya teman-teman ya. Ini jangan berhenti untuk diaduk, aduk terus. Nah, akan kental seperti ini ya nanti hasilnya ya. Kita aduk terus ini sekitar 10 menit. Diaduk sampai kental seperti ini. Matikan api. Oke, ini sudah seperti ini. Kita diamkan dulu agak sedikit dingin sebelum kita masukkan butter ya. Butter itu nanti terakhir. Kita dinginkan dulu ini sedikit. Oke teman-teman, ini sudah sedikit dingin ya. Kita masukkan butternya. Kita aduk sampai rata. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, kita bisa aduk dengan menggunakan hand blender. Kalau teman-teman nggak punya nggak apa-apa ya, diaduk aja pakai spatula ya. Oke, kita aduk dulu pakai hand blender biar dia agak sedikit mengkilat nanti hasilnya. Begini hasilnya ya, sudah di hand blender teman-teman. Sekarang kita taruh di atas pie crust yang tadi sudah matang ya. Nah, ini seperti ini ya. Diisi sampai penuh. Biarkan dulu, kita simpan di dalam kulkas minimum 3 jam. Sebenarnya ini lebih baik untuk besoknya ya. Lebih baik kalau misalnya ini untuk dimakan besoknya. Oke, kalau gitu kita simpan dulu selama 3 jam di dalam kulkas sebelum nanti kita hias dengan merang, oke? Oke teman-teman, sekarang kita waktunya membuat merang. Pertama-tama saya tuh kalau bikin merang senang dipakein garam sedikit. Dikit aja, mungkin 1 cubit ya, bahasa Perancisnya un pince. Kemudian kita masukkan gula ya, ini gula halus tadi ya. 100 gram gula pasir 100 gram. Kita aduk ya perlahan. Kemudian saya juga udah mendidihkan air ya teman-teman ya. Karena nanti ini kita taruh di atas air yang di atas panci yang air yang mendidih itu ya, kita masak secara au bain-marie. Oke, ini sementara gini. Nah, kayak gini ya, ini airnya udah mulai panas, kita taruh, jangan terlalu panas ya. Aduk terus kira-kira 10 menit ya. Apinya pelan aja. Nah, ini sudah ya, sudah diaduk-aduk, api sudah saya matikan dan dia sudah putih seperti ini, gula juga sudah larut. Kemudian kita lanjutkan ngocoknya pakai hand mixer gini ya. Oke. Kita mulai. Ya, bagus ya hasilnya ya, teman-teman lihat tuh. Oke. Lalu selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan kantong plastik segitiga ya, yang sudah saya kasih fit di bawahnya. Ini kita masukkan ya. Di telurnya si merangnya ini. Oke, ini sudah ya.
Merangnya sudah masuk ke dalam kantong segitiga. Sekarang kita hias di atas kuenya. Ini sudah 3 jam ya di dalam kulkas. Tidak ada satupun yang menempel, jadi dia sudah keras. Sekarang kita mulai. Ini udah ya teman-teman ya, sudah saya hias dengan merang. Oke, sekarang kita bakar atasnya ya. Ini bisa dimasukkan kembali ke oven dengan api atas aja atau dibakar dengan pembakaran yang untuk krem brulee itu ya. Oh ya, untuk penambahan merangnya ini tidak harus ya. Kalau nggak mau pakai merang nggak apa-apa juga. Oke, kalau gitu kita coba untuk bakar atasnya. Nah ini ya teman-teman, hasil akhirnya setelah dibakar atasnya, maksudnya si merangnya itu setelah dibakar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah menonton video saya. Resep kali ini adalah tato citron meringue, bahasa Prancisnya, bahasa Inggrisnya French lemon pie, dan bahasa Indonesianya adalah pie jeruk nipis. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Saya akan kembali lagi dengan resep-resep saya selanjutnya. Jangan lupa untuk like, mengkomen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Merci. Bye-bye.